Itu dari perspektif terlapor atau teradu. Sekarang saya mengambil posisi dari posisi Pak Jokowi sebagai pihak yang melapor secara pidana. Karena dia melapor secara pidana bahwa saya ini difitnah loh Pak. Saya ini dibilang berijazah palsu. Nama baik saya tercemar. Saya difitnah seperti ini, kemudian harkat dan martabat diri saya sebagai warga negara dijatuhkan. Dikatakan apa? Saya dibilang tidak punya ijazah palsu. Maka dalam posisi itu Pak Jokowi dia membuktikan dirinya ketika dia melapor, dia akan tunjukkan. Saya punya alat bukti surat, apa itu? Ijazah. Mungkin dokumen-dokumen lain yang sifatnya seperti skripsi, seperti KRS, seperti apapun yang berbentuk surat, yang bisa membuktikan bahwa Jokowi memang kuliah di UGM. Itu bukti surat. Aslinya ada, tinggal dikasih fotokopinya yang kemudian dilegalisir. Maka dia sudah punya satu alat bukti. Yang kedua, Pak Jokowi akan bilang, ini teman-teman kuliah saya. Nah, akan ketemu beberapa orang yang pernah kuliah dengan Pak Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih seputaran polemik kisru dari ijazah Pak Jokowi ini sangat menarik dan ya kita ambil sisi positifnya. Kita belajar hukum lagi ya. Bagi seperti kita ini tidak terlalu memahami seperti apa hukum. Ya pada kesempatan ini kita mengambil sisi positif dari polemik yang terjadi pada ijazah Pak Jokowi. Nah, Bapak kalau tidak salah ya Pak Pasek ini kan mantan anggota DPR RI, kalau tidak salah ketua komisi, akan memberikan pencerahan dari sisi hukum, perspektif hukum. Susah menyebutnya. Nah, jadi saya kira saya sudah dengar juga ini memang ya lumayan lah memberikan pencerahan pada kita dan ini memberi pelajaran pada masyarakat agar mampu memilih dan memilah dalam hal bertindak. Intinya seperti itu. Oke, kita lanjut dengarkan dari videonya. Pada ini saya ingin mencoba mendiskusikan tentang polemik ijazah palsu mantan presiden atau presiden 7 kita Pak Jokowi yang hari ini sudah masuk dalam ranah hukum. Jadi saya akan mencoba berbicara dari sudut ranah hukum. Nah, jadi seperti yang kita ketahui bersama, polemik soal ijazah palsu Pak Jokowi ini hari ini itu sudah berjalan dalam dinamika yang sangat dinamis, di mana ada satu kasus gugatan perdata di PN Surakarta yang mempertanyakan soal ijazah SMA Pak Jokowi, dan kemudian ada juga Pak Jokowi melaporkan di Polda Metro Jaya terhadap 4 atau 5 orang yang saya kira bisa bertambah juga nanti. Karena narasi-narasi di medsos kan bisa di-capture, bisa dijadikan alat bukti. Dan di mana Pak Jokowi kemudian melaporkan mereka itu dengan pasal kalau nggak salah ya, 310, 311 KUHP dan juga ada pasal 27, 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Itu artinya kasus ini bergerak di dimensi perdata dan pidana. Ketika kita bicara dalam pidana, ini kita ngomong pidana dulu. Pemalsuan, ini kan yang muncul di publik itu kan hari ini narasi besarnya ijazah Pak Jokowi palsu. Nah, itu dipimpin oleh Pak Rawistrio dan kawan-kawan dan saya yakin banyak kekuatan besar ada di belakangnya memainkan ini.
Karena ujungnya sekali dari kasus ini adalah dimensi politik, gitu ya. Ujungnya sekali ini dimensi politik, tetapi ranah pertarungannya, killing ground-nya, battle ground-nya itu mengambil ranah hukum. Iya. Kita mulai dari sudut pidana yang hari ini sedang bergulir. Posisinya itu adalah Pak Jokowi sebagai pengadu. Beliau mengadukan karena hak konstitusionalnya, haknya sebagai warga negara merasa terganggu oleh adanya fitnah, tuduhan dan sebagainya. Sebenarnya kalau pihak Roy Suryo dan kawan-kawan juga yakin bahwa itu palsu, dia bisa laporkan juga, melaporkan dugaan penggunaan ijazah palsu oleh Pak Jokowi gitu. Tampaknya ini kita lihat saja kemana perkembangannya. Tetapi saya seperti ide awal, saya akan bicara dari perspektif hukum dulu. Dalam pidana, khususnya soal pemalsuan, itu ketika kita mau menunjukkan sesuatu bahwa itu palsu, maka kita harus bisa membuktikan ada yang asli. Artinya apa? Barang palsu itu hanya baru ada ketika ada bukti bahwa ada yang asli. Nah ini Bang, minta maaf. Ini hanya bertanya orang. Nah, pemalsuan bisa dikatakan bila mana mampu menunjukkan aslinya. Ini kan notabene yaitu kalau mungkin asli daripada apa yang dipegang Pak Jokowi ya itu. Tetapi indikasinya ya yang dimaksud asli kan prosedur yang benar kan gitu. Tapi ini bertanya Bang, bukan membantah. Dan kami berharap mungkin apa yang lagi nonton bisa memberikan sedikit pencerahan karena ini kan videonya Pak Pasek ini kan tidak mungkin dia menjawab. Jadi itu yang jadi apa sedikit mengganggu pikiran kami bahwa Pak Roy Suryo bisa membuktikan adanya pemalsuan kalau dia bisa menunjukkan aslinya. Sementara kalau kita lihat ya yang mereka analog itu kan tidak ada asli. Memang dianggap palsu gitu loh. Tetapi kalau umpamanya asli yang yang diteliti oleh Pak Roy Suryo ya barangkali itu saya kira gitu. Oke, kita lanjut. Pertanyaannya adalah, kalau kita bicara dari sudut ijazah, siapa yang paling punya otoritas untuk mengatakan itu asli atau tidak? Itu. Nah, karena apa? Karena ketika dia masuk ranah hukum, kunci utama itu adalah pembuktian. Kunci utama pembuktian, alat bukti dan sebagainya. Dan kawan-kawan yang sepanjang yang saya perhatikan dari narasi yang dibangun, dia mengambil data berdasarkan apa yang dia dapat dari data orang yang belum tervalidasi. Artinya dari scanan, dari capture foto, dan tidak pernah saya dengar Rismond, Dr. Tifa, Roy Suryo, dan kawan-kawan itu melihat langsung ijazah aslinya Jokowi. Itu artinya tuduhan terhadap barang palsu itu tidak berlandaskan adanya barang asli. Nah ini juga menarik Bang. Artinya yang mereka lihat itu Pak Roy Suryo dengan Pak Rismond itu kan dari dekan Fakultas Kehutanan itu kan menampilkan itu. Artinya orang yang punya legalitas yang bisa menunjukkan seperti abang tadi sampaikan itu tadi. Walaupun dia sifatnya dari medsos, tapi kan orang yang berkompeten yang menunjukkan kan kelihatan ditunjukkan oleh dekan Fakultas Kehutanan pada saat ini. Itu jadi memang walaupun dari media, tapi yang menunjukkan itu adalah orang yang berkompeten itu. Tapi ini kan kita tidak bisa diskusi ya. Saya hanya mencoba siapa tahu ada apa. Yang komen di bawah bisa membantu kami untuk pencerahannya gitu loh, karena kami ya sesungguhnya bukan orang hukum tetapi ya belajar hukum lah.
Oke, baik Pak Pasek, lanjut. Seperti yang tadi saya katakan. Karena ketika kita bicara pasal 263, 264, pokoknya yang terkait dengan pemalsuan, itu maka yang paling utama kita punya yang asli, lalu kita tunjukkan yang dibuat itu palsu, yang digunakan itu palsu. Gitu. Yeah. Itu prinsip kalau kita bicara soal pidana pemalsuan. Nah, kalau kita bicara kemudian alat bukti, maka apa yang dipegang oleh Pak Roy Suryo dan kawan-kawan itu belumlah menjadi alat bukti yang dimaknai dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kenapa? Karena alat buktinya itu harus tervalidasi dulu. Cara mendapatkannya pun, jadi begini, jangankan Roy Suryo, polisi pun, jaksa pun mendapatkan alat bukti dengan cara yang tidak benar, itu alat buktinya gugur. Ya. Sementara sekarang yang aslinya tidak pernah ada, ditunjukkan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Nah, ini saya kira terjadi kelemahan dari pihak yang menuduh Jokowi berijazah palsu. Terjadi kelemahan dari sudut alat bukti. Memang ada analisa berbagai secara digital. Nanti digital forensik itu akan beradu dengan digital forensik untuk membuktikannya. Iya. Nah, itu saya mencoba melihat dari sudut pandang Roy Suryo ketika dia akan diperiksa sebagai terlapor, teradu, apakah dia akan bisa menampilkan kemampuannya bahwa tuduhan yang dia katakan itu benar, bahwa Jokowi berijazah palsu, dan sebagainya, nanti di sana dia. Nah, itu dari perspektif terlapor atau teradu. Sekarang saya mengambil posisi dari posisi Pak Jokowi sebagai pihak yang melapor secara pidana. Iya. Karena dia melapor secara pidana bahwa saya ini difitnah loh Pak. Saya ini dibilang berijazah palsu. Nama baik saya tercemar. Saya difitnah seperti ini. Kemudian harkat dan martabat diri saya sebagai warga negara dijatuhkan. Dikatakan apa? Saya dibilang tidak punya ijazah palsu. Maka dalam posisi itu Pak Jokowi dia membuktikan dirinya ketika dia melapor. Dia akan tunjukkan. Saya punya alat bukti surat, apa itu? Ijazah. Mungkin dokumen-dokumen lain yang sifatnya seperti skripsi, seperti KRS, seperti apapun yang berbentuk surat, yang bisa membuktikan bahwa Jokowi memang kuliah di UGM. Itu bukti surat. Aslinya ada, tinggal dikasih fotokopinya yang kemudian dilegalisir. Maka dia sudah punya satu alat bukti. Yang kedua, Pak Jokowi akan bilang, ini teman-teman kuliah saya. Nah, akan ketemu beberapa orang yang pernah kuliah dengan Pak Jokowi. Si A, si B, si C, si D. Nah, ini menjadi alat bukti saksi. Jadi menurut 184 KUHP, maka ini menjadi alat bukti saksi. Dan itu bisa pasti lebih daripada 2, karena teman kuliahnya kan tidak hanya 1. Pasti banyak. Nah, bukti surat dia punya, saksi dia punya, yang langsung berteman dengan kuliah atau berteman pada saat wisuda dan sebagainya. Dan kemudian ada bukti yang lain. Ketika sebuah surat dipermasalahkan, maka otoritas yang tertinggi mengatakan surat itu sah atau tidak adalah yang menerbitkan. Jadi siapa yang menerbitkan surat itulah tempat untuk mengklarifikasi, mengkonfirmasi, memvalidasi apakah itu sah atau tidak. Dalam hal ini karena dituduh ijazah palsunya dari UGM, maka UGM. UGM. Nah, UGM ini kemudian sudah membuat pernyataan resmi dan itu menjadi alat bukti lagi. Jadi sebenarnya Jokowi sudah dengan gampang akan mengalahkan Roy Suryo CS. Karena Roy Suryo CS ini hanya dia bernarasi ibarat panci kosong dipukul-pukul, suaranya nyaring tapi di dalamnya kosong. Secara hukum, saya ngomong secara hukum dulu ya. Jadi laporan Pak Jokowi saya yakini ini akan berjalan dengan mulus. Karena alat buktinya sudah sangat valid. Ada bukti surat, dia akan tunjukkan ijazahnya. Ada bukti mungkin dia akan KRS, KHS, atau apapun yang bersifat surat,
belum lagi nanti bukti elektronik, mungkin ada foto juga, ada macam-macam juga yang kemudian bisa dibuktikan, tambah saksi, teman-temannya kuliah, atau siapa lagi yang lain, tambah UGM yang mengeluarkan surat. Maka dalam posisi itu, saya yakin hari ini Pak Roy Suryo tidurnya tidak nyaman. Pak Rismon juga tidak nyaman, Dr. Tifa juga tidak nyaman, karena tuduhannya nggak main-main. Sementara di pihak Roy Suryo CS, dia tidak memegang alat bukti langsung. Dan dia mencoba mencomot, ada si A yang nge-share, ada si B yang cerita begini, si C yang... Nah, A, B, dan C ini bukanlah orang yang bisa memvalidasi keaslian ijazah Jokowi. Nah, dalam posisi itu, maka Roy Suryo hanya menggunakan alat bukti saksi yang sifatnya testimonium de auditu. Saksi testimonium de auditu adalah saksi yang tidak melihat langsung, tidak mengalami langsung. Karena dia tidak mengalami langsung, tidak melihat langsung, dan tidak terlibat langsung, maka dia tidak bisa dianggap sebagai saksi. Karena dia mendengar dari orang yang tidak melihat langsung juga. Sehingga dengan begitu, saya yakin alat bukti yang dihadirkan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan itu tidaklah alat bukti yang tervalidasi menurut 184 KUHP. Karena itu saya yakin dalam polemik ini Jokowi akan menang besar dan lawan politiknya kembali terkapar. Iya. Ruwet. Oke, ruwet. Oke, lanjut. Karena Jokowi pintar dia. Dia tidak mau memanfaatkan ketika jadi presiden. Tapi dia mencoba maju melawan ketika dia sudah menjadi warga negara biasa. Sehingga negara harus menerima laporan semua warga negara yang merasa dirugikan hak hukumnya. Nah, dalam posisi ini sebenarnya kalau dipadankan saja alat buktinya, itu sudah sangat jauh. Di mana posisi daripada alat bukti Jokowi sangat valid, sementara alat bukti yang dimiliki oleh Roy Suryo dan kawan-kawan sangat tidak tervalidasi karena dia dapat dari scanan, dia dapat dari fotokopian yang sangat rawan termanipulasi, sangat rawan bisa jadi kemudian yang dia sebutkan palsu ternyata itu asli dan sebagainya karena dia tidak pernah melihat yang asli. Dalam hukum ada yang namanya authori incumbit probatio, authori onus probandi. Ini adalah istilah hukum authori incumbit probatio, authori onus probandi. Artinya siapa yang mendalilkan maka dia yang harus membuktikan. Ketika Roy Suryo mengatakan bahwa itu palsu, maka dia harus membuktikan bahwa itu palsu. Dia yang membuktikan, bukan Pak Jokowi. Tapi karena Pak Jokowi melaporkan, jadi Pak Jokowi melaporkan bahwa Roy Suryo dan kawan-kawan itu memfitnah, mencemarkan nama baik dia menggunakan ITE untuk mencemarkan, memfitnah Pak Jokowi, maka Pak Jokowi membuktikan alat buktinya itu adalah menggunakan authori incumbit probatio, authori onus probandi sebagai pengadu dalam kasus fitnah. Tetapi dalam kasus pemalsuan, maka itu urusannya Roy Suryo harus membuktikan. Nah ini ya, bisa dipisahkan ya, karena pasalnya berbeda. Kalau pasalnya Roy Suryo menuduh Jokowi adalah pemalsuan, maka itu harus dibuktikan oleh Roy Suryo bahwa itu palsu. Nah, ketika Pak Jokowi melaporkan Roy Suryo dan kawan-kawan melakukan fitnah, maka Pak Jokowi yang harus membuktikan bahwa itu fitnah. Maka untuk mengatakan itu fitnah, itu akan terlihat dengan cara apa? Apa yang dituduhkan Roy Suryo bahwa itu palsu, cukup Pak Jokowi buktikan di penyidik, ini yang asli, ini buktinya, ini keterangan resmi UGM, ini saksi-saksi saya. Saya yakin Pak Jokowi akan dengan mudah mendapatkan saksi dari teman-temannya kuliah. Nah ini nih Bang, ini yang kita tunggu. Semoga Pak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya dan kita ya biar bagaimana kita berharap mudah-mudahan Pak Jokowi ijazahnya benar-benar asli supaya ya biar bagaimana ini bukan cuma Indonesia yang melihat, luar pun yang melihat. Itu kan punya kesan yang sangat buruk
kalau memang ya andainya ijazahnya Pak Jokowi itu palsu, ya kita masyarakat Indonesia mendoakan, ya berharap sangat besar, mudah-mudahan Pak Jokowi menunjukkan, dan paling bersyukur kalau umpamanya bisa masyarakat walaupun lewat media online, tapi kita bisa saksikan, aduh lega rasanya, dan episode kemelut ini terselesaikan dengan baik. Gitu Bang, lanjut ya. Sehingga dengan demikian komplit sudah, dan siap-siap Pak Roy Suryo maupun 300 pengacara pun tidak akan mampu mengubah unsur-unsur hukum yang didalilkan. Itu ya, sehingga saya kira dalam posisi ini berhati-hatilah kita melakukan jangan terlalu emosional untuk mendorong sesuatu yang kita tidak pegang datanya secara valid. Nah ini buat pembelajaran buat kita ini. Artinya jangan terlalu bernafsu ya. Sebaiknya diselesaikan secara adat. Ya, jadi posisi ini saya kira saya dari dulu ingin mengomentari hukumnya biar kita sama-sama paham bahwa satu kasus itu ijazah palsu yang menuduh Roy Suryo CS, maka Roy Suryo lah yang harus membuktikan sesuai dengan asas yang tadi saya sampaikan, actori incumbit probatio, actori onus probandi. Jadi siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan. Nah, kemudian kalau terkait dengan fitnah, maka Pak Jokowi yang harus membuktikan. Apakah Roy Suryo atau fitnah? Buktikan aja. Nah, dalam posisi inilah kemudian kita akan tahu persis pertarungan ke depan. Pak Jokowi sangat cerdik menunggu orang-orang itu masuk ke dalam killing ground. Ketika sudah komplit, baru peluru ditembakkan. Dan Roy Suryo mau mundur sudah susah. Suaranya hari ini hanya suara-suara panci kosong. Suaranya keras, tapi di dalamnya juga tidak berbunyi apa-apa. Jadi saya kira itu. Dan ada lagi yang harus kita pahami dalam posisi hukum dari kasus ini. Kasus yang di PN Surakarta itu terkait dengan ijazah SMA. Nanti yang membuktikan itu adalah yang mendalilkan. Jadi yang menggugat yang harus membuktikan. Nanti pihak lawan tinggal menjawab apa yang dibuktikan itu benar atau tidak gitu loh. Jadi saya kira ini yang bisa kita pahami bersama, sehingga kita harus sama-sama melihat bahwa kasus ijazah palsu Pak Jokowi ini sudah di ranah hukum. Karena itu parameter yang kita pakai bukan lagi parameter pro kontra, tapi valid atau tidak alat bukti. Jadi alat buktinya ini valid atau tidak. Nah, alat bukti yang dari fotokopi belum tervalidasi kalau tidak aslinya. Nah, ketika ada yang bawa aslinya, maka ternyata itu berbeda, maka dengan mudah itu diproses secara pidana. Nah, sekarang saya tambahkan lagi satu yang perlu dipahami kita semua ketika menuduh ijazah palsu Pak Jokowi. Kita sudah tahu bahwa Pak Jokowi ini pernah maju wali kota 2 kali, maju gubernur sekali, dan kemudian maju presiden 2 kali. Dalam kasus pemalsuan itu ada 2 hal yang paling penting. Satu adalah siapa yang membuat surat palsu. Yang kedua, siapa yang menggunakan surat palsu. Dua-duanya ini kalau terbukti nanti itu pidana juga. Jadi yang satu adalah kalau dia kemudian menggunakan, maka kita lihat ke undang-undangnya dulu. Kalau seseorang mendaftarkan seorang wali kota, apakah wali kota itu pribadi yang mendaftarkan atau partai politik yang mendaftarkan? Kalau partai politik yang mendaftarkan, berarti partai politik itu yang menggunakan surat palsu itu. Maka dia akan terkena. Jadi kena pasal 55 juga dia, di dalamnya juga ikut di dalamnya. Pak Jokowi kena juga kalau memang palsu. Yang kedua, ketika dia nyalon gubernur, bagaimana undang-undang pilkada mengatur? Bahwa yang mendaftarkan itulah partai politik dan gabungan partai politik. Berarti yang menggunakan alat bukti tersebut yang dikatakan palsu itu, surat palsu itu adalah partai politik. Siapa yang nanda tangan di sana, maka dia pasti akan
terkena. Karena tidak mungkin surat palsu itu terpakai kalau tidak ada yang menggunakan. Kemudian selanjutnya, ketika nyalon presiden 2 kali, pertanyaannya, siapakah yang menandatangani? Karena di konstitusi dan undang-undang tentang pemilihan presiden, partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan, yang mendaftarkan pasangan calon. Berarti yang menggunakan surat palsu itu adalah ketua umum dan sekjen yang menandatangani itu. Jadi inilah satu kesatuan kalau kita bicara tuduhan tentang ijazah palsu. Tambah ruwet. Ini ya kalau mendengar penjelasannya ini, episodenya ini masih panjang ini. Ya kita berharap secepatnya lah selesai. Intinya kalau kita masyarakat biasa itu hanya mau melihat dan tidak berharap, kita ini kan tidak berpihak kemana. Kita juga ya kalau Pak Jokowi memang asli perlihatkan, ataupun tidak asli ya gimana lah caranya. Juga ini respon dengan Pak Roy Suryo beserta Dr. Tifa, ya saya pikir juga memang apa yang dijelaskan Pak Paset ini perlu diikuti dan ya rasional. Artinya ya kita menguji ya harus diyakinkan apa yang diuji itu aslinya. Entah itu aslinya yang diuji adalah palsu atau bagaimana ya, jangan lewat media dan lain sebagainya. Itu intinya. Tapi pada prinsipnya bahwa masyarakat ini hanya mau melihat palsu atau tidak gitu. Itu aja. Dan sangat bersyukur kalau kita bisa melihat. Artinya tidak memihak, karena apalagi seperti kami ini kenal ketiga semuanya ini kan enggak ada. Jadi kalau komen-komen di entah di YouTube, entah di mana itu ya tujuannya hanya satu. Yang sebenarnya itu seperti apa gitu loh. Jadi tidak bisa hanya orangnya saja. Itu kalau ijazahnya palsu. Ketika dia masuk ke ranah pidana, dianggap merugikan negara karena dia sudah menjadi wali kota, gubernur, dan presiden, maka itulah resikonya. Jadi siap-siap. Seandainya ada yang punya keyakinan bahwa itu palsu, maka yang tanda tangan waktu jadi wali kota, yang tanda tangan waktu jadi gubernur, yang tanda tangan waktu jadi calon presiden, siap-siap juga. Itu calon tersangka dan calon terdakwa juga. Dan mungkin akan jadi calon terpidana ketika pidana palsu itu memang betul-betul terbukti. Kalau tidak, maka itu tidak berjalan. Kembali lagi, bahwa pemalsuan itu ada dua. Ada yang membuat, ada yang menggunakan. Saya kira itu yang bisa saya pahami untuk bahan diskusi kita terkait dengan polemik ijazah palsu Jokowi. Jadi saya sangat yakin apabila Roy Suryo, Pak Risman, Dr. Tifa dan lain-lainnya itu tidak bisa membuktikan yang mana aslinya, dia tidak bisa menunjukkan, dan dia teriak-teriak menyuruh Jokowi yang menunjukkan, maka itu sudah sama dengan dia gagal untuk menuduh ada ijazah palsu. Gitu ya. Jadi dia sudah gagal untuk menuduh ijazah palsu. Dan Pak Jokowi ketika menuduh Roy Suryo CS itu melakukan fitnah, maka dia harus membuktikan bahwa itu fitnah. Mana buktinya, Pak? Saya dibilang berijazah palsu. Ini ijazah asli saya. Ini bukti saya kuliah. Ini saksi-saksi saya, dan lain-lain sebagainya, dan lain-lain sebagainya. Maka Pak Jokowi bisa membuktikan bahwa Roy Suryo CS itu melakukan fitnah. Tetapi Roy Suryo CS tidak mampu membuktikan ijazah palsu. Jelas siapa yang akan masuk bui dalam posisi kasus ini. Oke, terima kasih banyak ini. Pak Paset sangat-sangat rasional, benar. Jadi tapi kedua-duanya ini ya semuanya rawan, tinggal adu kekuatan. Ya kalau seperti Pak Pasek bilang bahwa ya Roy Suryo Rismon itu tidak bisa tidur, ya kalau kita lihat ya tampilan-tampilannya apalagi Pak Rismon itu
ya dengan tegar memang siap dengan segala resiko, dan malah bahwa jangankan penjara, nyawa pun kalau menegakkan kebenaran itu dia siap. Ya itu kan statementnya, kita tidak tahu faktanya seperti apa. Juga ya sebaliknya saya kira kalau memang Pak Jokowi juga tidak punya asli, ya mungkin ya seri lah sama-sama nggak bisa tidur. Ya terima kasih Bang, ini pencerahannya luar biasa, dan terima kasih kami selaku masyarakat biasa dengan polemik ini ya sangat tertarik. Tiap hari ketemu di beranda itu ya Pak Jokowi melulu, sehingga ya mau tidak mau ya kita jadi tertarik, apalagi kalau kita lihat judulnya, waduh ngeri-ngeri sedap semua. Dan ya harapan besar kita, kalau kami sebagai masyarakat, hanya kepastian. Persoalannya melalui hukum atau damai, kepastian aja. Palsu atau asli gitu loh. Persoalannya jadi fitnah, kita kaget juga ternyata ya dari sisi hukum itu agak berbeda. Nah kalau penyelesaian ya kalau saya bilang itu diselesaikan secara adat itu kan, kalau umpamanya kita difitnah, ini loh aslinya, ya tidak perlu ribut-ribut, tidak perlu. Tapi ini kan berseri nih, jadi panggung benar-benar malah berita-berita yang hangat yang lain kadang-kadang terlupakan untuk mengikuti perkembangannya. Oke, terima kasih Pak Pasek. Saya kira sangat bermanfaat.